semoga pada hari ini semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi sebelum Ibu lanjut ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa. Jadi anak-anakku silakan melakukan sikap payasana, sikap berdiri tegak. Mari kita sama-sama melakukan doa. Om Agnamastu Nama Sedang Om Sidrastu Taastu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Oke, silakan duduk kembali. Jadi anak-anakku, setelah kita berdoa, saya ingin mengabsen satu persatu anak-anakku. Jadi silakan dengarkan namanya. Marta, Sanjana, Setia, Repalda, Sarma. Sarma kenapa tidak hadir? Oh, sakit ya. Lindar, Dawo, Dade, Eva, Datu, Ampa. Ya. Jadi yang tidak hadir itu adalah Sarma karena sakit. Jadi anak-anakku, pada kesempatan ini saya harap anak-anakku dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ini anak-anakku semuanya berdiri. Mari kita melakukan tapu PPK secara bersama-sama. Tapu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya, masih semangat? Ya, silakan kembali. Jadi sebelum Ibu lanjut, setelah membaca buku yang telah dikasih, sudah dibaca? Ya, jadi materi kita pada hari ini yaitu materi sambungan minggu yang lalu. Jadi materi adalah materinya yaitu adalah Cadu Sakti pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran luring dengan pendekatan saintifik dengan metode discovery learning, jadi peserta didik mampu, jadi anak-anakku dapat mampu disiplin melaksanakan doa memulai dan sesudah belajar. Yang kedua itu bekerja keras dan mempelajari dan memahami ajaran Cadu Sakti. Yang ketiga, mengkategorikan kemakuasaan Sayang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang keempat, menyimpulkan kemakuasaan Sayang Widi sebagai Cadu Sakti. Jadi inilah keempat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang apa? Ya, tentang Cadu Sakti. Apa itu Cadu Sakti? Ada yang tahu? Setia? 4 kemakuasaan Sayang Widi. Ya, 4 kemakuasaan Sayang Widi. Tepuk tangan untuk Setia. Ada yang tahu bagian-bagian dari Cadu Sakti? Siapa yang bisa bagian-bagian Cadu Sakti? Ayo, siapa yang bisa? Eva? Bagian-bagian Cadu Sakti yang minggu lalu kita bahas. Ya, Sanjana. 1. Prabu Sakti Tuhan Maha Kuasa. Ya. 2. Wujud Sakti Tuhan Maha Ada. 3. Jana Sakti Tuhan Maha Tahu. 4. Wirya Sakti Maha Kaya. Ya, tepuk tangan untuk Sanjana. Jadi materi kita pada minggu yang kemarin itu sudah membahas tentang pengertian Cadu Sakti. Jadi di mana Cadu Sakti itu adalah 4 kemakuasaan Sayang Widi. Adapun bagian-bagiannya itu
minggu lalu itu, yaitu arti cadu sakti dan bagian-bagian cadu sakti. Jadi yang sekarang ini kita bahas adalah contoh kemahkuasaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Jadi contoh kemahkuasaan Sang Hyang Widi yang pertama itu adalah Wibu Sakti. Apa itu Wibu Sakti? Sifat atau wujud yang maha ada. Ya, jadi Wibu Sakti itu adalah sifat atau wujud yang maha ada. Maha ada di sini adalah maha gaib. Sukar dibayangkan sebagai salah satu kemahkuasaan Sang Hyang Widi atau Dewata Dewae. Jadi Wibu Sakti ini di sini adalah Tuhan maha ada. Jadi Tuhan maha ada ini adapun anak dapat melihat gambar. Gambar apa ini? Air apa? Air putih. Air putih. Kenapa warna putih? Air teh. Ada yang pintar membuat teh di sini? Perempuan yang laki atau tidak pernah buat teh? Ya pernah ya. Jadi kalau cewek itu harus pintar membuat teh atau kopi. Jadi di sini nak, perhatikan nih. Kalau kita campurkan teh ini, campurkan gula di dalam teh, apakah gula itu terlihat? Setelah larut, gula itu tidak terlihat, tetapi rasanya apa? Manis. Ya manis. Kenapa manis? Kenapa? Kenapa? Kenapa air teh itu manis? Dikasih apa? Nah, jadi karena dikasih gula, jadi itu diibaratkan Tuhan bersifat maha ada. Kita bisa rasakan, Tuhan itu bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat. Jadi seperti ini contohnya, air teh di dalamnya ada gula. Oke, gambar yang kedua. Yang gambar kedua, gambar apa itu? Gambar kecil itu? Gambar apa? Ya, gambar kelapa dengan santan. Santan ini di dekatnya ada kelapa baru santan. Jadi anak-anakku, apakah itu santan di dalam santan itu, apakah minyak itu dapat dilihat? Kenapa tidak bisa dilihat? Karena bercampur dengan oke. Jadi gambar keduanya ini menyatakan bahwa Tuhan berada di mana-mana. Jadi Tuhan itu bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Yang disebut dengan wiyapi wiyapaka, yaitu Tuhan berada di mana-mana. Terus gambar ini, gambar apa itu? Bunga sedang apa? Bunga sedang bergerak. Dan apakah bunga itu tumbuh? Bagaimana cara melihatnya bahwa dia tumbuh? Jadi dengan disiram baru kita bisa lihat setelah mengukurnya, berarti dari kecil menjadi besar. Jadi seperti itu. Tuhan itu ada di
setiap makhluk hidup. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu bisa bergerak, bisa tumbuh. Itu karena adanya Tuhan yang Maha ada. Terus yang gambar selanjutnya gambar apa itu? Harimau sedang apa? Sedang berlari. Kalau sedang berlari tandanya bergerak. Jadi seperti hanya gambar yang pertama tumbuhan dan gambar kedua itu seperti itu Tuhan itu ada di setiap makhluk hidup. Makanya harimau ini dapat bergerak. Gambar apa yang ketiga ini? Nama manusia. Kenapa manusia bergerak? Karena adanya Tuhan. Kenapa kita bisa hidup? Karena ada apa? Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa hidup? Sudah dipelajari di kelas 4 ini, kelas 2 juga di bagian-bagian Pancasrada. Karena adanya, masih ingat? Karena adanya apa? Yang menghidupi kita? Lalu bunyi. Yang menghidupi kita atau menghidupi semua makhluk hidup adalah apa ya Pak? Apa? Jiwa. Ya, benar sekali. Yang dikatakan oleh beberapa untuk apa? Jiwa atau atman. Jadi, yang menghidupi ketiga makhluk hidup ini adalah atman. Atman itu apa? Adalah percikan terkecil dari Sang Yang Widi. Atman itu nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Makanya di sini Ibu Sakti itu adalah bersifat maha ada karena adanya atman di dalam diri kita. Jadi makanya semua makhluk hidup ini dapat bergerak mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi anak-anakku perlu juga ketahui kalau tidak ada atman kita bisa mati. Oke, kita lanjut. Apakah ada yang kurang dimengerti? Sudah jelas? Oke, nanti saya akan tanyakan ini kalau sudah jelas. Oke, kita lanjut yang kedua. Contoh pengakuan Tuhan sebagai Prabu Sakti. Sylvia tolong dibaca. Prabu Sakti dalam Brahman sebagai penguasa alam semesta, baik alam semesta sadar sebagai tempat tinggal makhluk hidup atau burukota. Alam semesta maya sebagai penyelaras alam atau tempat tinggal para mereka kalah. Dan alam semesta adalah spiritual, surga neraka sebagai tempat tinggal para dewa. Oke, tepuk tangan untuk Sepia. Jadi terima kasih sudah dibacakan. Jadi Prabu Sakti di sini adalah sebagai maha kuasa. Apa yang dikuasai? Dunia. Tiga. Oke, jadi di sini contoh pengakuan Tuhan sebagai Prabu Sakti. Apa itu Prabu Sakti? Tuhan Maha Kuasa, Bu. Ya, benar sekali yang dibilang Winda. Tepuk tangan untuk Winda. Jadi Tuhan itu adalah Maha Kuasa, yaitu Prabu Sakti. Apa yang dikuasai? Dunia. Dunia. Berapa dunia? Berapa? 3. Yang disebut burbuasa. Jadi yang pertama itu burbuasa. Jadi yang pertama burloka. Burloka itu adalah
yang dibilang buta kalah? Yang mana dibilang buta kalah? Makhluk bawahan. Seperti apa contohnya? Yang berada di bawah? Yang tidak bisa dilihat juga? Cacing. Ya, cacing. Jin, ya benar sekali. Jadi makhluk bawahan itu seperti jin. Itu adalah makhluk bawahan kalau kita di tengah-tengah. Terus yang swalota itu adalah tempatnya para dewa. Dewa di sini termasuk juga Sang Hyang Widi, Dewa Trimurti. Jadi Prabu Sakti itu Tuhan bersifat maha kuasa, menguasai seluruh isi alam semesta. Gambar apa ini? Dewa. Gambar dewa. Dewa apa yang di situ? Brahma, Wisnu, Ya, disebut apa ini? Prabu Sakti. Disebut apa ketiganya ini? Ya, disebut Trimurti. Di pelajaran kelas 2 ini dipelajari, ada tuh lagunya bagaimana? Satu-satu ada Dewa Brahma, dua-dua ada Dewa Wisnu, tiga-tiga ada Dewa Siwa, 1, 2, 3 Trimurti namanya. Ya, jadi itulah contoh pemakuasaan Sang Hyang Widi sebagai maha kuasa. Jadi masing-masing ini, perhatikan itu 3 dewa itu memiliki kekuatan atau memiliki tugas. Apa tugasnya Dewa Brahma? Pencipta. Ya, mencipta. Terus Dewa Wisnu? Ya, pemelihara. Terus yang ketiga? Pelebur. Ya, Dewa Siwa sebagai pelebur. Jadi yang aku sudah pahami ya. Kita lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Gambar apa ini? Bumi. Planet. Planet. Siapa yang menciptakan ini? Tuhan. Tuhan. Apakah Datuk bisa menciptakan ini? Planetnya? Tidak. Oh, tidak ya. Jadi Tuhan itu maha kuasa menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang termasuk benda luar angkasa itu yang mana? Seperti apa contohnya? Bulan, apa lagi? Matahari. Apa lagi? Bintang. Jadi semua itu diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan bersifat maha kuasa atau Prabu Sakti. Jadi sudah dipahami ya? Oke, kita lanjut. Gambar apa lagi? Bunga. Bunga. Bunga itu, perhatikan itu gambar ini. Bunga yang pertama itu dapat tumbuh dan bergerak. Karena apa? Karena disiram. Selain itu, kenapa tidak? Matahari. Karena kuasanya Tuhan atau dewata. Baik. Terus gambar kedua, gambar apa itu? Bunga yang layu. Kenapa bunga itu layu atau mati? Karena tidak disiram. Jadi anak-anakku perhatikan gambar yang kedua ini, bahwa Tuhan itu
kita. Seperti tadi yang Ibu bahas tentang Trinity. Jadi yang pertama itu Dewa Brahma. Dewa itu menciptakan kita, Dewa Brahma mencipta. Terus yang memelihara kita siapa hidup kita? Wisnu. Yang melebur atau membuat kita mati? Dewa Siwa. Seperti hanya tumbuh-tumbuhan ini. Oke, kita lanjut. Gambar apa nih? Ayam. Ayam sedang apa? Bertelur. Bertelur mulai dari apa? Telur. Menetas. Ayam. Terus jadi? Oke, jadi gambar ini siklus dari ayam. Jadi karena Tuhan itu Maha Kuasa, mulai dari menjadi telur, menetas, menjadi anak ayam yang kecil, baru yang sedang, baru menjadi yang besar. Seperti itu Tuhan. Tuhan itu memelihara kita. Misalnya masa dari kecil, dari bayi, baru jadi besar, baru sekarang sudah kelas 5. Jadi Tuhan itu memelihara kita sampai kita tua nanti, sampai kita waktunya untuk mati, meninggal atau mati. Gambar apa? Seperti ini tadi, dari bayi menjadi besar seperti Windar, terus nanti menjadi bapak-bapak sudah menikah, terus menjadi nenek, baru kembali ke Tuhan. Bersatunya Atman dengan Brahman. Jadi itulah karena Tuhan bersifat Maha Kuasa, menguasai semuanya dari hidup, lahir, dan mati. Terus yang ke berapa ini? Kita lanjut yang contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Kriya Sakti. Contoh kemahakuasaan. 3. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Kriya Sakti. Siapa yang bisa bacakan? Ya, silakan bacakan Sanjana. Kriya Sakti artinya maha karya. Sang Terwidi mampu mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan seperti alam dan segala isinya. Ya, tepuk tangan untuk Sanjana. Jadi, Kriya Sakti itu adalah Tuhan Maha Karya. Tuhan Maha Karya di sini adalah mampu mengerjakan alam semesta beserta isinya. Apa yang dikerjakan? Perhatikan gambar ini. Bumi. Gambar apa tuh? Bumi. Bumi sedang apa? Berputar. Jadi bumi sedang berputar itu artinya segala yang ada itu dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan bersifat Maha Karya. Contohnya adanya siang dan malam. Jadi Tuhan itu menciptakan seluruh alam semesta dari siang sampai malam. Terus yang ke ini, gambar apa ini? Ya, gambar tsunami. Jadi Tuhan itu baik itu yang dikerjakan dengan baik maupun bencana alam. Jadi Tuhan itu Maha Karya. Walau misalnya bundar atau misalnya gempa, bahkan tsunami. Jadi apakah manusia dapat mengendalikan tsunami? Tidak. Jadi Tuhan itu Maha Karya. Dia yang menciptakan atau segala yang
3. Cadu Sakti artinya 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Bagian-bagian Cadu Sakti. 1. Prabu Sakti, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menguasai semua alam semesta. 2. Ibu Sakti, Tuhan Maha Ada, Tuhan berada di mana-mana. Jana Sakti, Tuhan Maha Tahu, mengetahui segala yang terjadi di dunia ini. 4. Kriya Sakti, Maha Karya, menciptakan dan bekerja siang dan malam. Ya, tepuk tangan untuk Sanjana. Ya, jadi kesimpulan yang telah dibacakan oleh Sanjana tentang contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang pertama itu adalah Prabu Sakti, Tuhan Maha Kuasa, artinya menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Baik itu apa? Burwaswa. Jadi dia menguasai alam semesta. Yang kedua adalah Ibu Sakti, Tuhan Maha Ada. Jadi Tuhan Maha Ada di sini, Tuhan berada di mana-mana yang disebut dengan Wiyapaka. Jadi Tuhan meresap di segala makhluk hidup. Terus yang ketiga adalah Jana Sakti. Tuhan dapat mengetahui segala kejadian yang ada, baik itu Dura Darsana, Dura Srawana, dan Dura Sarwajna. Ada 3. Jadi melalui tembus dengan pikiran, penglihatan, dan dengan suara pendengaran. Terus yang keempat, Kriya Sakti, Tuhan Maha Karya. Maha Karya di sini menciptakan alam semesta beserta isinya. Sudah dipahami? Sudah. Jadi itulah tadi materi contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Jadi anak-anakku, setelah Ibu menyampaikan materi ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasinya di sini terdiri atas 2. Jadi anak-anak yang pertama ini bentuknya tertulis. Terus yang kedua, kerjakan di rumah bentuk ringkasan. Jadi anak-anakku dapat membuat ringkasan tentang contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Jadi tugas yang kedua ini dikumpul minggu depan. Jadi tugas ringkasannya itu dikumpul minggu depan. Masing-masing anak-anakku membuat ringkasan. Kalau yang sekarang ini adalah tes tertulis. Tes tertulisnya ini terdiri dari 5.
Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Pranasati.